Izin menyampaikan pesan kebaikan kepada seluruh entitas pengadaan barang jasa dan juga seluruh entitas stakeholder pengadaan barang jasa yang menjalani tugas dan fungsi audit, di mana objek auditnya adalah prosedur pengadaan barang jasa. Objek auditnya adalah prosedur pengadaan barang jasa. Kita melihat beberapa tahun terakhir ini banyak sekali konsep-konsep temuan yang menggunakan parameter kewajaran harga, parameter markup, parameter kemahalan harga gitu, yang dilakukan pasca kontrak, yang dimana itu dilakukan bahkan setahun, 2 tahun setelahnya gitu. Nah, pada VT ini izinkan kita menyampaikan suatu pesan kebaikan untuk konteks ekosistem pengadaan yang menuju value for money dan menuju Indonesia emas tentunya. Karena kita jangan sampai lupa bahwa pengadaan barang jasa adalah suatu transaksi belanja yang memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhannya yang terbaik dari segi kualitas, kuantitas, dan variabel terakhir adalah harga. Nah, pada VT kali ini, izinkan saya menyampaikan secara lisan langsung VT sebelumnya yang langsung diberikan viewers yang lumayan banyak, yaitu terkait statement saya bahwa markup, kewajaran harga, kemahalan harga itu tidak bisa dihitung langsung sebagai suatu parameter untuk menghitung kerugian negara. Markup, kewajaran harga, kemahalan harga tidak bisa langsung menjadikan suatu parameter untuk dijadikan perhitungan kerugian negara. Koreksi jika saya salah. Namun itu bisa digunakan sebagai indikasi saja atau potensi kerugian negara, di mana itu harus dibuktikan dengan pembuktian realnya, yaitu apakah ada gratifikasi atau tidak, apakah ada suap atau tidak, apakah ada transaksi fiktif atau tidak, dan apakah ada ketidaksesuaian spesifikasi atau tidak. Manakala potensi markup, potensi kerugian, kemahalan harga, potensi dugaan kewajaran harga yang kemudian tidak bisa dibuktikan dari transaksi fiktif, ternyata nggak ada yang fiktif misalnya, ternyata tidak bisa dibuktikan terkait dengan kesesuaian spek, ternyata memang objek auditnya ya memang sesuai dengan spek misalnya, ternyata tidak bisa dibuktikan dengan transaksi yang terkait dengan gratifikasi dan atau suap misalnya, maka potensi harga yang Anda temukan yang tadi diduga adalah markup, kewajaran harga, kemahalan harga, ya tidak bisa dijadikan sebagai parameter kerugian negara. Jadi memang benar-benar harus ada pembuktian lanjutannya, ya, pembuktian lanjutannya. Jadi tidak bisa serta-merta itu menjadi suatu kerugian negara. Ini kami sampaikan karena banyak fenomena-fenomena metodologi audit yang dilakukan dengan melakukan survei pasar pasca audit. Ya, survei pasar pasca audit. Ya, itu adalah hak dari pemeriksa auditor. Tidak ada yang salah dengan itu, silakan. Tapi itu jangan langsung digunakan sebagai parameter menghitung kerugian negaranya. Tetapi harus dibuktikan dengan pembuktian yang realnya tentang kerugian negaranya, yaitu apakah ini jangan-jangan fiktif. Misalnya ini, ya, seorang pemeriksa yang menyampaikan suatu pemeriksaan, loh, ini transaksi misalkan laptop seperti ini jelas lah ini ya. Laptop kayak gini kan di online saja harganya 10 juta ini. Loh, kalau Anda kontrak kok harganya padahal beli di katalog ini misalnya, kok 12 juta gitu loh. Wong ini lo pasarannya cuma 10 juta lo sekarang. Misalnya seperti itu ya. 10 juta misalnya seperti itu. Nah, itu baru adalah potensi. Tak bisa dihitung kerugian negara langsung. Harus bisa buktikan, oh jangan-jangan ini ya, ada gratifikasi nih, jangan-jangan nih. Normalnya aja 10 jutaan kok misalnya. Atau jangan-jangan ada praktek suap nih.
atau ada yang difiktifkan nih, atau ada yang ketidaksesuaian spek nih. Kalau ternyata katakanlah itu tidak ada sama sekali, ya berarti harga 12 juta tadi sah, ya, karena kontrak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Nilai kontrak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang jasa pemerintah yang sah, yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah, entah itu dari e-purchasing, entah itu dari tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, apabila memang prosesnya sudah diikuti, ya, yang dihasilkan dari proses, ya, maka apapun yang terjadi di kontrak itu adalah sah. Apapun proses di belakangnya tidak bisa dibatalkan karena undang-undang hukum perdatanya menyatakan bahwa ketika para pihak sudah berkontrak, maka dia menjadi undang-undang bagi keduanya. Dan itu adalah hukum alami sebuah transaksi jual beli biasa, dimanapun kita jual beli transaksinya. Ya, kalau sudah berkontrak maka menjadi sah, menjadi perikatan undang-undang bagi keduanya dan tidak bisa dianulir dengan proses audit. Dan ini tentunya berbeda apabila manakala pembuktiannya adalah terkait dengan ada gratifikasi misalnya, ada suap misalnya, ada fiktif, ada yang difiktifkan, dan memang ada ketidaksesuaian spek yang dibayar misalkan. Jadi sekali lagi terkait dengan survei pasar yang dilakukan pada saat audit, rekan-rekan semuanya silahkan itu dilakukan, tapi gunakan itu sebagai hanya potensi kerugian negara. Dan itu harus dibuktikan dengan pembuktian yang sebenarnya terkait dengan kerugian negara. Bagi saya hanya 4 yang seperti yang kita sampaikan berkali-kali di VT saya. Fiktif, ketidaksesuaian spek yang dibayarkan, gratifikasi, suap. Itulah pembuktian nyata dari kerugian negara. 4. Pembuktian nyata dari kerugian negara. Fiktif, ketidaksesuaian spek yang dibayar, gratifikasi, dan suap. Terkait dengan pembuktian ketidaksesuaian spek pun juga belum tentu murni kerugian negara juga. Ya, masih bisa digali lebih lanjut lagi. Ya, rekan-rekan semuanya, dan jika boleh saran, ya, saya mengajar audit sektor publik. Audit tujuannya adalah memastikan setiap uang yang dibayarkan pemerintah dibayarkan oleh PPK sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itulah tujuan audit. Memastikan setiap 1 rupiah uang yang dibayarkan negara sesuai dengan hak dan kewajibannya, bukan mengurusi harganya itu murah dan mahal. Apabila kita mengurusi harga murah dan mahal, tempatnya bukan di pasca kontrak. Tapi oke lah, itu perdebatan. Tapi kita berbicara negara hukum, ya, di mana yang jelas kitab undang-undang hukum perdata yang memang sudah menjadi fenomena best practice. Seseorang melakukan jual beli ketika sudah melakukan perikatan, maka yang bisa merubahnya hanya yang bersangkutan dan tidak ada pihak lain yang bisa merubahnya. Oleh karena seorang auditor bekerja untuk memeriksa keuangan negara, maka yang terpenting adalah mari kita buktikan bahwa apa yang dibayarkan, uang rakyat yang dibayarkan ke negara memang sesuai dengan hak dan kewajibannya, Sementara markup, kewajaran harga hanyalah sebagai indikasi potensi kerugian negara. Masih harus dibuktikan dengan proses lebih lanjut. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Segala macam perbedaan pendapat, mari kita jadikan sebagai media diskusi untuk memperbaiki dan terus memperbaiki tata kelola pengadaan menjadi jauh lebih berintegritas, bervalue for money. Sukses!